Perkenalkan, nama saya Yulita Hoar. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Materi yang akan dibahas oleh kelompok 4 yaitu komponen laporan keuangan pemerintahan daerah. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintahan daerah, yang meliputi ada 8 macam, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan operasional, yang ketiga laporan realisasi anggaran, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan perubahan ekuitas, yang keenam laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan, yang kedelapan lampiran atau laporan keuangan BUMD. Dari berbagai jenis laporan di atas, biasanya yang dipublikasikan di media sosial itu hanya laporan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Penjelasan mengenai laporan ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi atau lebih detail lagi oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Marianus Umburo Wadap Oleh, NIM 19910187. Di sini saya membawa materi kedua, yaitu tentang komponen laporan keuangan pemerintahan daerah. Elemen neraca. Neraca pemerintahan daerah memberikan informasi bagi penggunaan laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Baik, materi berikutnya, neraca aset. Aset dalam neraca diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset non-lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, surat berharga yang mudah diperjualbelikan, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non-lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Sedangkan neraca kewajiban dalam neraca diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bunga pinjaman, utang jangka pendek pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, P atau PFK bagian utang jangka panjang. Baik, saya ulangi, di kewajiban jangka panjang itu terdiri dari utang jangka panjang kepada pemerintahan pusat, utang jangka panjang kepada pemerintahan daerah lainnya, utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank, utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank, obligasi pemerintahan daerah, dan utang jangka panjang lainnya. Ekulasi dana atau selisih antara aset dan kewajiban pemerintahan dalam neraca diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Mungkin sekian dari saya persilakan materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ningsi Maria Frida Hoar. Saya pemateri ketiga akan membahas tentang komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Elemen laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA terdiri dari 6 elemen atau pos utama, yaitu yang pertama pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, yang terakhir sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, silpa atau sikpa. Komponen berikut adalah elemen laporan operasional atau LO. Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, pos luar biasa, surplus atau defisit LO. Perkenalkan, nama saya Marianus Kope, NIM 19410189. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat
akan menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Komponen yang berikut yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas atau operasi, investasi, pembiayaan atau pendanaan, dan transitoris. Komponen yang berikut yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan secara rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, laporan realisasi anggaran, maupun laporan arus kas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah atau BUD atau kuasa BUD untuk menyiapkannya. Bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, catatan atas laporan keuangan ini sangat penting untuk dibaca dan dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Luis Tarigulai. Saya sebagai pemateri terakhir akan membahas tentang tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan. Antara lain yang pertama yaitu menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara pihak penyaji dengan pengguna laporan mengenai informasi keuangan yang disampaikan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu melengkapi informasi dalam laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas yang bersifat garis besar, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bagi pengguna laporan. Yang ketiga yaitu mengungkapkan informasi penting yang berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik. Baik, materi yang berikut yaitu elemen catatan atas laporan keuangan, meliputi yang pertama, kebijakan fiskal atau keuangan daerah, ekonomi makro daerah, dan pencapaian target APBD. Yang kedua, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi keuangan. Yang keempat, penjelasan pos-pos laporan keuangan. Yang kelima, pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban. Yang keenam, informasi tambahan lainnya jika diperlukan. Sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Bye-bye.